Saya akan melaporkan bahwa antum menggelapkan untuk saya demi membela orang-orang yang tak terbayar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid, saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Salam ataupun yang baru mengunjungi channel ini. Dalam video kali ini kita akan kembali menayangkan Bapak Puspowardoyo, di mana sebelumnya sudah kami tayangkan di Cahaya Islam ya, wawancara beliau dengan Darso Arif, salah seorang wartawan juga. Dan dalam video kali ini video kedua ya, di mana di sini Pak Puspowardoyo menjawab klarifikasi. Kalau menurut saya klarifikasi mentah dari Yusuf Mansur. Kenapa saya bilang mentah? Karena beliau tidak menghadirkan data-data pendukung gitu, data-data pendukung. Kalau memang tidak pengen ribet klarifikasi di YouTube segala macam dengan data-data pendukung yang ada, ya monggo langsung saja gitu, langsung saja ketemu dengan korban-korban ini gitu. Monggo diajak ketemu mau di mana gitu. Jangan hanya sekedar membahasakan datang ke rumah. Ini kita ini orang kecil, Pak. Kita ini orang kecil. Saya juga dengan segala keberanian saya gitu mencoba mengupload konten-konten seperti ini agar orang-orang kecil seperti saya terdengar suaranya gitu. Oke, yang pertama saya melihat di sini ya Yusuf Mansur mengatakan data terpontal-pontal, karena dalam video ini memang Pak Puspowardoyo menjawab itu gitu. Itu bukan sedikit gitu. 1-2 orang saja bukan sedikit, tapi ini data terpontal-pontal 2.500 sudah dikembalikan. Artinya kan memang ada masalah di sini, ada sesuatu masalah di sini. Apalagi mengatakan dengan ringannya data terpontal-pontal bukan hal yang mudah bagi saya untuk menerima hal-hal semacam itu. Karena 1-2 orang saja yang menangis itu sudah sangat berat buat saya gitu. Saya ya. Dan saya percaya istilah teori gunung es. Jika yang kelihatan seperti ini ya yang belum kelihatan seperti apa gitu loh. Oke, yang kedua, saya lebih banyak mengetahui tentang Puspowardoyo ini juga melalui channel YouTube. Salah satunya dari channel YouTube Helmi Yahya ya, kalau nggak salah. Ternyata beliau punya usaha yang sangat besar gitu. Dimana di situ beliau mengatakan bahwa beliau punya 300 lebih outlet di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri gitu. Dan itu dimulai dengan dari nol gitu, dengan berdarah-darah. Dan di sini juga saya mau bertanya kepada kalian, apakah ada gitu usaha dari Yusuf Mansur yang beliau mulai dari nol gitu, dari berdarah-darah seperti yang dilakukan Puspowardoyo? Di sini saya bertanya ya, karena saya belum menemukan di Google gitu usaha yang beliau mulai dari nol gitu, selain investasi yang memang ya modal dari para jamaah gitu, para umat gitu. Di sini juga Pak Puspowardoyo menanggapi bahwa di situ kan ada beberapa pertanyaan bahwa tuduhan bahwa beliau ingin tenar segala macam, dan di sini Puspowardoyo menjawab dengan mengatakan bahwa beliau sudah sejak dulu gitu. Sejak dulu ada di media dan beliau sudah tua sekarang untuk apa lagi gitu. Ya saya juga masuk akal gitu apa yang dikatakan Pak Puspowardoyo. Kalau beliau ingin tenar ya mudah saja, beliau punya duit gitu. Beliau tinggal undang channel TV selesai gitu. Karena dari dulu juga memang ternyata beliau sudah masuk di TV, salah satunya La TV yang memberitakan beliau, usaha beliau di tahun 2003 loh, tahun 2003, dan sekarang tahun berapa gitu. Artinya beliau memang sudah kaya sejak dulu gitu. Saya berpikir bahwa untuk apa Puspowardoyo kemudian melakukan hal ini? Untuk kepentingan pribadinya, saya rasa sangat-sangat ini sekali kalau kita mau berpikiran seperti itu. Toh beliau sudah sangat kaya, di usia yang sudah lanjut seperti itu, sudah sepuh. Harusnya beliau ya bisa duduk tenang di rumahnya dengan nyaman gitu, dengan segala kemudahan yang beliau punya, dengan segala harta kekayaan yang dia punya gitu. Artinya beliau bisa saja diam gitu dan tidak usah repot-repot untuk turun ke media membahas masalah ini gitu, karena beliau sudah hidup enak sekarang gitu. Yang saya tangkap di sini bahwa beliau kemudian keluar murni karena kepentingan umat. Masalah niat apa segala macam itu hanya Allah yang tahu, tapi kita bisa lihatlah dari logika, kita bisa lihat dari siapa backgroundnya, latar belakang seperti apa gitu, kemudian dia muncul gitu. Di situ juga beliau memaparkan kerjasama Solo Peduli, Wong Solo Peduli yang dia punya, lembaga yang dia punya, bekerja sama dengan ACT, membagi-bagikan makanan, bersedekah segala macam. Artinya beliau di sini tidak menyalahkan, tidak mengkritik sedekahnya ya, tapi caranya, sistem bersedekahnya
tujuan bersedekahnya yang dilakukan oleh Yusuf Mansur, karena beliau Puspawardoyo juga mensedekahkan hartanya tidak tanggung-tanggung sampai 30%, membentuk Wong Solo Peduli, kerjasama dengan ACT, tapi dengan transparan, dengan data-data yang transparan, tidak kemudian tertutup gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Yang jelas di sini Bapak Puspawardoyo, semoga beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditambahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Karena orang-orang seperti ini hari ini sudah sangat langka. Orang-orang yang peduli dengan umat sudah sangat langka gitu. Di sini Bapak Puspawardoyo menjawab konten dari Hijrah Quotes ya, di mana di situ menayangkan klarifikasi dari Yusuf Mansur yang menurut saya masih mentah karena tanpa disertai data yang konkret gitu, tanpa disertai data yang lengkap gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Khalid Al-Walid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Darso Arif Bakuama di Thoibah Channel. Hari ini hari Selasa tanggal 2 November 2021. Kemarin saya ada di Solo, tanggal 1 ada narasumber yang saya interview. Kebetulan pagi tadi saya melihat video dari Hijrah Quotes. Di situ Yusuf Mansur kembali membuat sebuah video yang sepertinya dia menjawab videonya Pak Puspo beberapa hari yang lalu. Kebetulan Pak Puspo juga sedang ada di Solo. Saya meluncur ke sini, alhamdulillah bertemu dengan Pak Puspo. Pagi ini saya diterima oleh Pak Puspo di kediamannya di Solo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya diterima lagi Pak. Alhamdulillah. Pak, pagi tadi saya melihat video dari Hijrah Quotes itu Pak. Ya. Saya menonton semuanya. Jadi Hijrah Quotes mungkin bisa saudara-saudara bisa saksikan sendiri Hijrah Quotes. Nah, dalam video itu durasinya hampir 1 jam. Itu Yusuf Mansur memberikan statement yang mana saya menilai bahwa itu sepertinya dia menjawab video dan pernyataan Pak Puspo pada video kami terdahulu. Bapak sudah nonton videonya Pak, jadi gimana tuh Pak? Yusuf Mansur sepertinya ya, menjawab Bapak tuh. Tadi malam ya. Iya, iya. Gimana tuh Pak Yusuf Mansur? Sepertinya menjawab Bapak itu Pak. Ya saya kira betulnya Yusuf Mansur tuh jangan begitu dong. Ini kan jelas kan? Iya. Jelas korban tuh jelas ada ya. Iya, Korban banyak dan ada banyak dan betulnya dia tahu korban, saya udah tahu. Iya. Dia datanya kan gimana? Kan dia ada datanya. Ada datanya. Waktu orang Makassar. Iya, iya. Itu kan datang ke tempat Yusuf Mansur kan? Iya. Bertanya, Bapak ada nggak di sini kan gitu kan? Iya. Dari adminnya Yusuf Mansur kan? Iya. Ada kan dia punya data. Kenapa harus orang berkomplain? Lu kan ini udah bermasalah, tempat udah bermasalah, hotel itu udah bermasalah. Iya. Ya. Semua bermasalah udah, gitu. Iya. Kenapa tidak harus jujur aja? Maksudnya harus ya diundang aja sih. Undang semuanya. Semua diundang dong, ya. Baik itu yang minta atau tidak diundang semua. Jelaskan dong. Dan ya kan bisa kan minta maaf kayak atau saya nggak punya uang atau ini bermasalah kan. Apa tujuannya? Karena memang Yusuf itu kan udah miliknya ada berempat ya. Iya. Yusuf Mansur Dan istrinya. Istrinya Jody ya, dan istrinya Petren ya. Iya. Artinya kan udah tahu kan itu masalah besar kalau mau ributin gitu kan. Iya. Gitu. Ini kan punya orang banyak. Ini namanya patungan, Pak. Iya. Kan nggak ada itu wakil dari patungan usaha. Dari peserta patungan usaha kan. Iya, iya. Artinya apa? Artinya kan ada sesuatu yang nggak bagus itu. Iya. Ya. Karena kalau muncul sebab berapa ratus ribu orang yang tapi kalau dia bilang 2.500 sudah dikembalikan. Benar. Hanya 2.500 ya. Yang 2.000 sudah kembalikan, tinggal 400. Pak Jumil, Pak, ini kan saya udah lihat sendiri Pak itu, yang patungan yang sudah situ itu, si Yuni itu di Jogja itu, nunjuk sama saya kan dulu. Pak saya gelombang ketiga, 3.000 orang. 3.000 orang dari gelombang ketiga. Itu Jogja ya, bukan belum apa? Kota yang lain. Kota lainnya kan, berarti Jogja aja gelombang 3.000, itu Pak. Kan sebetulnya kan nggak mungkin gitu Pak, kalau dia ngomong kan itu nggak, aku juga nggak suka Mansur begitu tuh. Saya tadi apa ya, merasa terpanggil tuh. Iya. Masih berani menuduh kita gitu. Gitu, Pak. Berarti Pak selama Yusuf Mansur ini belum berhenti, Bapak tidak berhenti. Nah, itu. Saya kan bersumpah sama dia juga, saya diri saya sendiri Pak. Karena saya juga apa ya, saya pengen menyelamatkan syariat Islam satu. Kedua menyelamatkan ya umat Islam yang terutama yang pengen investasi.
dan bergabung dengan Yusuf Mansur. Saya ingin menyelamatkan saja, jangan supaya ada korban-korban baru, dan juga syariat jangan dipermainkan lah. Karena iya, ya masalah tafsir ini bagaimana untuk menjerat mangsanya dengan kalimat-kalimat Yusuf Mansur sendiri, sehingga orang dibuat histeris supaya cepat nyumbang, cepat sedekah, cepat ikut investasi. Tapi hasilnya kan ini semua bermasalah kan? Iya. Apa aja nggak bermasalah sekarang? Semua bermasalah, Pak. Semua bermasalah kan? Iya. Puluhan bisnis mansur bermasalah. Nggak ada satupun yang sukses. Mulus. Ya. Ini kan artinya apa? Artinya kan harus evaluasi dong Yusuf Mansur. Iya, iya. Jangan ya itulah, saya bilang Yusuf Mansur, antum jangan membuat bisnis baru sebelum bertanggungjawabkan. Ya, ini dikembalikan dulu. Masalahnya kan harus diselesaikan. Tidak semua itu mau mau begitu aja anggap sedekah, kan enggak semua. Iya. Ini. Kalau jujur fair itu kan namanya patuan usaha, beda dong sama sedekah. Ya udah. Patuan usaha itu tentunya kan Yusuf Mansur sudah tahu sendiri kan. Dia sombong, dia ahli merancang ekonomi kan. Iya. Artinya kan dia juga tahu sendiri, dan itu udah menjadi mereka kan. Artinya dia penting punya siapa Pak. Loh, nyatanya di Jogja itu dia kembalikan. Itu dikembalikan, tahu alamatnya? Tahu datanya atau di kantor polisi. Nyata kantor polisi udah ribet-ribet. Ternyata tiba-tiba dia datangnya alamatnya. Utus orang untuk mengembalikan uang. Dia tahu, padahal aneh kan? Dan diancam lagi. Semua diancam, semua diancam. Iya. Main premanisme gitu. Premanisme ya. Iya. Pak, dalam video itu juga Yusuf Mansur mengaku bahwa dia di polisi, dia datang, dia jawab semua, di pengadilan dia menang. Seperti masih sombong orang ini, Pak. Gimana tuh? Wah, itulah. Dia datang tuh yang masalah disabotase juga. Disabotase dia apa? Di Sidoarjo ya. Iya. Itu tentang perumahan Nogosari ya. Kalau itu betul, itu disabotase ya. Dicatat namanya. Catat. Ada juga di waktu kan banyak nyatut tuh. Iya. Karena memang kerjaan menyatut. Jangan menipu itu kan mudah ditiru ya. Iya. Di ATM dulu kan. Betul. Yusuf Mansur marah Yusuf Mansur. Tapi sebetulnya yang kasus-kasus yang kemarin itu, satu pun dia nggak mau datang tuh Pak. Ketika dia dilaporkan. Di Surabaya nggak datang. Jogja. Ya, di Jogja nggak datang. Di Bogor datang. Iya. Di Tangerang juga nggak datang. Belum pernah datang, nggak berani datang. Di Mabes minta damai. Dia di Mabes minta damai, ya. Minta damai mengembalikan. Dan ada dikembalikan. Iya. Ada bukti-bukti semua. Iya. Ya. Ini bukti-buktinya ada. Iya, tunjukkan ya, ada buktinya. Artinya apa? Yusuf Mansur kalau ngomong kan bohong kan? Iya. Itu nggak suka saya itu. Aduh, selalu bohong. Padahal ada kita kan mantau terus perkembangan dia. Tiap hari kita mantau, aku tiap hari buka video YouTube. Tiap hari kita buka IG dia. Dan selalu kita risih Pak kita. Kalau ulama begini, ini bahkan ada korban dan ini merusak syariat Islam. Betul Pak. Soalnya itu kan dia ulama bener, terus punya punya pondok banyak punya santri banyak, terus dia kita tawadu, waduh ngeri kali Pak ini. Iya. Betul-betul ini juga kita harus prihatin semua masyarakat dan semua ulama. Saya kira ini jangan tergiur dengan kata Yusuf Mansur, temannya dekat ini. Dia nakut-nakuti dekat ulama besar ya. Kalau kita menegakkan syariat Islam, kita nggak takut sama siapapun. Kalau ini betul-betul saya berani pun. Iya. Pak, sekarang malah Yusuf Mansur berbalik nantang gitu Pak, supaya dia dilaporkan polisi, bawa data-data ke polisi Pak. Gimana tuh Pak motivasi Bapak kepada teman-teman korban ini Pak? Pak, ya cuma jangan sombong lah. Ya. Sebetulnya saya demi Allah waktu itu kemarin itu saya nggak pernah ya urus itu, maksudnya pada ngurus ke pengadilan, kantor polisi itu saya nggak ikut campur. Ya. Saya nggak ikut campur tuh sampai saya ikut suruh dorong supaya jadi dan sebagainya tuh. Tapi Yusuf Mansur ngomong Pak di video bahwa dia selalu menang di polisi dan pelapor selalu kalah gitu Pak. Gimana itu dosa besar Yusuf Mansur, kurang ajar memang. Sebetulnya bukan masalah menang dan kalah sebetulnya. Hati lah gitu, dari jujur lah. Betul, kejahatan ini kan hati Pak. Iya. Kalau seorang ulama ini ada kejahatan, dia jangan jahat itu, terus malah membuat ini ya di polisi, di pengadilan dan sebagainya itu jadi berhenti dan seperti itu sebetulnya bukan masalah kalah menang Pak.
Ini masalah hati Yusuf Mansur lah gitu. Kan ini kan benar ada korban. Iya. Kita tapi kan juga tahu sendirilah Yusuf Mansur berusaha untuk bagaimana untuk gagal. Kan ada kan. Seperti Jogja waktu itu kan. Iya. Aku mantau juga kan. Iya. Itu kan si Yuni Iya. ya, 10 juta dikembalikan tiba-tiba. Rosso Mengembalikan uang dalam kondisi sudah dilaporkan. dilaporkan ke kantor polisi, tiba-tiba Yusuf Mansur bawa duit untuk orang mengembalikan rumahnya. Tahu rumahnya Pak, aneh kan? Iya. Nekan lagi sama dia, ngantek ketakutan Yuni, ya. Terus si Rosso 12 juta kan? Iya. Hah? Iya betul. Tiba-tiba Rosso, Mas, Pak saya dikembalikan uang nih. Iya. Nah, satu lagi tuh Pak, Bambang. Bojonegoro ya. Berapa tuh? 12 juta. 2 juta. Itu tiba-tiba kembalikan. Ini mengembalikan uang dalam apa? Proses di kepolisian. Ya aku tahu sendirilah, biar aja lah. Kalau saya mau gila ya, aku mau main gila, aku juga bisa main kayak gitu. Ya nekan bisa. Ya ini, coba antum jangan. Ini kurang ajar. Sekarang kurang ajar berani sama saya. Itu udah kejahatan besar ini. Ya saya berani apapun ya. Karena saya demi membela orang-orang yang tak terbayang. Dan saya jadi korban soalnya. Saya jadi membantu mereka semua loh, gara-gara antum. Saya jadi membantu ekonomi dia, Pak. Kasihan, Pak. Gitu. Orang dari kita bantu, Pak. Setara ya kita kembalikan uangnya, kita kembalikan. Ya, ini gara-gara antum. Berapa orang? Ya. Ini kan luar biasa, Pak. Ya. Hati itu nggak ada. Ini kan ya. Pak, kalau Bapak sudah kembalikan orang-orang yang menjadi korban Yusuf Mansur, terus mau damai gimana Pak Yusuf Mansur kalau minta damai? Oh mau Pak. Gitu kita ya, Pak? kan hanya pengen Yusuf Mansur kembali. Maulah terus terang. Iya. Ya. Berhati lapang itu. Iya. Kan dari dulu Pak. Iya. Tuntutan kita ini cuma aku ini loh korbannya segera dikembalikan. Ditangani dong gitu. Kan dia enggak toh. Ke rumah saya aja kan loh lucu. Iya. Ini banyak Pak. Yang belakangnya nggak berani ngomong banyak kali Pak kita. Hampir 100 itu yang belakang hampir ratusan. Ribuan mungkin Pak. Ribuan. Teman-teman karena ini banyak yang jadi leader-leader Pak. Iya. Leader kan bertanggung jawab terhadap bawahnya. Ya dia korban juga korban dari korban-korban yang lain. Korban lainnya. Ini kan seperti hewan itu kan begitu. Jadi ini ngeri kali gitu lah. Lah Yusuf Mansur kan betulnya nggak perlu itu gitu. Dipanggil aja. Diadakan. Dulu kan kita minta apa? Tolong semua dipanggil semua. Iya. Nah, dulu pernah kan janji kan saya bisa meroso di 6 kota besar. 8 kota. Ya, mau menginformasikan bahwa siapa yang merasa ikut investasi ya, maka bisa hubungi saya. Kan nggak jadi Pak. Nggak jadi Pak. Kan nggak, kita tunggu nggak jadi kan? Nggak jadi. Malah buat Paitren kan? Paitren lagi. Malah Paitren juga tahu juga. Sama aja Pak. Sama aja kan? Iya. Korban banyak juga Pak. Ya. Pak ini ada pernyataan Yusuf Mansur ini Pak. Kalau memang merasa korban dan niatnya benar, pas sholat Jumat temuin saja gitu. Maksudnya temuin dia Pak. Nggak usah berkoar-koar di mana-mana. Bila memang saya makan Rp1 pun, nggak nantinya saya akan tanggung jawab, gitu Pak. Itu gimana tuh Pak Yusuf Mansur bilang dia bisa ditemuin habis sholat Jumat, terus kalau dimakan Rp1 pun dia tanggung jawab, gimana tuh Pak? Sementara banyak korban yang ngadu kepada Bapak. Itu susah Pak. Iya. Memang kadang-kadang dia menemui Pak. Pernah kan ada kan orang dari Makassar ya? Makassar ya. Kan dibentak gebrek-gebrek. Betul. Dia menyatakan ini saya tuh uang hanya 10 juta. 10 juta itu tahun berapa? 2012 ya? 2012. 2012 saya jualan bubur. Uang 2012 juta tahun 2012 ya? Itu dia jualan bubur. Itu uang berharga Pak. Iya. Atau hello Pak itu Pak. Itu dia PRT, pembangun rumah tangga. Iya. Itu gajinya berapa? Itu dia nabung selama 5 tahun mau pulang, kontrak 5 tahun. Iya. Sampai dia bisa kehilangan puluhan juta. Itu luar biasa, sakit hatinya. Artinya apa? Artinya tidak hanya bisa dikembalikan begitu saja gitu loh. Ada yang kembali begitu saja, kan dia juga mau memberi kerahiman takutnya. Akan saya kembalikan bunganya, keuntungannya gitu kan. Jadi artinya kan dia juga sadar kan bahwa sebetulnya uang yang di store yang dulu tuh nggak cukup hanya untuk hanya dikembalikan saja. Pokoknya dia. Iya dong. Karena apa? Hotel City kan atas sama dia semua kan.
Maksud dia dan istrinya? Dia kalau dia dijual kan untung toh. Betul. Gitu loh. Dia ngomong sendiri kan Hotel City itu lambang. Lambang. Ya. Lambang apa? Lambang penipuan, lambang apa? Orang biar supaya aduh. Ini lambang. Lambang apa? Enak aja kalau ngomong lambang. Uang patungan usaha yang pemiliknya hanya istrinya berdua sama Jody berdua, gimana lambang? Kalau lambang tuh ini milik semua ikut jadi pemegang saham itu jadi pemilik. Iya. Bikinlah. Itu salah satu panitianya, salah satu peserta patung usaha kan selesai. Iya betul. Pasti nggak ribut kan? Ini kan nggak ada, Pak. Pak, ini ada lagi pernyataan dia, Pak. Semua ke hukum saja, dia persilakan ke hukum saja. Lahir batin saya siap, dia siap gitu, Pak. Toh benar-benar sejak tahun 2014 lebih dari 5 sampai 6 markas kepolisian plus pakai pengadilan negeri dan banding. Wah gitu, Pak. Sekarang babak baru pakai YouTube, Pak. Jadi menurut dia kita babak belur di sana. Sebetulnya kan ini kan apa ya? Sudah nggak ada lagi tempat untuk ngadu waktu itu. Iya. Tapi teman-teman kan saya nggak ikut campur tuh. Betul Pak. Kalau ikut campur selesai itu orang itu. Iya. Saya semua aja yang bisa ngurusi polisi dengan pengadilan. Iya. Saya kan nggak ikut campur, Pak. Betul. Ya gitu. Kalau nantang ya silahkan lah gitu. Kalau nantang kayak gitu. Tapi yang jelas begini karena memang penipuan tuh pasti dari jauh-jauh udah diantisipasi, Pak. Contoh nama dia hilang. Iya. Waktu Python, Pak. Saya pemilik Python, tapi di situ nama Python nggak ada dia. Betul. Kan di Wulandari kan nggak ada, Pak. Iya, Hotel Boya Vidi. Nama dia juga gitu kan. Nama dia juga nggak ada. Itu, Pak. Saya dia ngomong dong. Termasuk kalau kita transfer nggak langsung nama Yusuf Mansur kan. Iya. Siapa saja yang transfer, saya atas nama saya kan gitu, Pak. Orang lain semua. Tapi dia yang nama Yusuf Mansur dulu, Pak. Iya. Orang percaya pertama Yusuf Mansur itu. Tapi setelah bayar, setelah apa, memang udah artinya kan ini ada unsur penipuan, Pak. Iya. Saya yakin karena demi Allah secara praktek itu betul-betul memang Yusuf Mansur mengajak dan membayar, Pak. Betul. Tapi cara pembayarannya kan tahu, orang Pak. lain. Orang lain, nama hilang, itu kan ini kesulitan dia, Pak ya. Ini kan kalau Yusuf Mansur orang Muslim baik, orang yang betul-betul Muslim sejati, apalagi aku Ustadz ya. Itu kan harusnya kan seperti itu kan, itu pelajaran yang buruk gitu bagi seorang Yusuf Mansur yang itu kan tipu-tipuan, akal-akalan dan memalukan dan itu apa ya itu apa nggak ngeri itu bilang Allah ada Allah terus itu Allah di mana, Pak? Letak Allah tuh dia sendiri begitu gitu. Jadi kan, dia membuka jalan orang transfer giliran pembayaran hilang, Pak. Mau gitu memang ada kesulitan begitu, tapi sebetulnya kemarin saya lihat di kantor polisi itu sebetulnya sudah semua permintaan polisi udah dipenuhi ya kan semua dipenuhi saya lihat terus. Tapi tiba-tiba setelah penuhi tiba-tiba ini terlapor itu semua dikirim uang semua, bayar uang semua. Lalu dihentikan. Ini kan yang tahu sendiri lah kayak gitu kan. Iya. Gak artinya kan Yusuf Mansur ngakui bahwa itu benar yang dilaporkan gitu loh. Karena dia membayar kok ya. Iya. Terus juga yang di baris krim ya. Iya, dia minta maaf, minta damai. Kita mau kan? Kita damai kan? Iya. Semua kan mau minta damai. Teman saya yang dari Medan itu 100 juta sama istrinya. Pak Darmasah 49 ya. 48 juta ya. 48 juta harus si Mahir ya. Mahir di Klaten. Ini kan dia kan nggak berani, Pak, di Mabes Polri itu. Betul. Sama di polisinya apa namanya? Pak Arfan Rifai. Ya? Iya. Ya. Itu yang nangani itu. Jelas dia minta damai. Ini ada fotonya. Betul. Nanti saya sertakan di sini foto perdamaian itu. Ya. Itu ada foto di Al-Jazeera jelas. Dia minta damai. Takut juga kan? Takut juga, Pak. Terus mengembalikan kan? Tapi kita kan tetap dikembalikan boleh. Asal semua dikembalikan. Iya. Ya. Semua yang minta kan dikembalikan, Pak. Dan dia berjanji mau kembalikan. Dia berjanji mau kembalikan kan? Ternyata kan ada. Nanti saya tunjukkan semua. Ada janji-janji dan tertulis poin ditandatangani Yusuf Mansur ya, sama Unang ya. Iya. Tapi nyatanya kan ada klaim baru juga kan? Malah dia nggak mau. Apa? Dia mau milih berperkara, Pak. Iya, betul. Jadi benar juga kata Bapak, hati yang penting, Pak. Hati. Ya, udah. Terus Pak, yang berikut soal Bapak pernah ungkapkan soal mobil Bapak aja, Pak.
Bapak kan memang sudah tidak mau permasalahkan waktu itu, Pak. Terus kalau penggelapan, ya, terus kalau lihat keadaan kayak gini, cuma nantang-nantang, ada rencana Pak, Bapak mau ungkit lagi itu, Pak? Ya udah, justru itu kalau dia nantang begitu berarti kan nyuruh kan? Ya. Udah, dia kan mana ada buktinya? Ya. Ada korban. Ya. Saya buktikan nanti. Kita laporkan nanti saya, insya Allah. Gitu ya, Pak? Karena saya juga malu juga kalau dipermalukan di masyarakat, dikira saya hoax ya, gitu. Iya, iya, iya. Insya Allah, kalau dia minta ya, dan dia nantang ya, insya Allah kita buktikan lah. Buktikan lagi ya? Bahwa saya akan melaporkan bahwa antum menggelapkan mobil saya. Dan mungkin setelah Bapak banyak orang juga yang mobil-mobilnya itu. Oh banyak, teman-teman banyak. Ini Ya. banyak nanti. Termasuk yang di Solo ini Pak, Iya. Fatur itu juga mau juga Pak? Semua nanti kita laporan nih. Kalau Iya. dia butuh hoax, buktinya hoax dan dia ini korbannya palsu ya. Iya. Pak, ini saya bacakan lagi ya statement dia, Pak. Dulu saya melayani dengan sangat baik, ngaku salah saja. Tapi malah terus diinjak-injak dan terus-terusan dinarasikan dan alhamdulillah saya suka hati, disodorkan sesuatu yang tampak benar sekali hingga saya mikir, oh ini memang pengen rame, ya udah ketemu di penegak hukum aja gitu, Pak. Main data di sana, uang bukan mau selesai nampaknya gitu. Jadi dia nantang lagi ke sana, Pak, main data, Pak. Ya, semester sukanya begitu, Iya. sukanya nantang-nantang kayak Nantang-nantang, gitu. betul. Ya udah kalau nantang ya udah. Ya kita jalan terus berarti kayak gitu kan. Ya kalau betulnya kan ini kan kalau hoax laporan saja lah. Kita kan menghasut ini. Menghasut, menfitnah, laporkan aja ini laporkan gitu loh. Kalau memang Yusuf Mansur merasa ini hoax dan selalu begitu. Iya. Ini kan saya betulnya kan tidak ada iri dan sebagainya. Ini kan komitmen dia kan dan Iya. di belakang saya ini kan saya jadi korban gara-gara korban Yusuf Mansur kan. Iya, iya, iya. Korbannya kan saya tanyakan ya korban-korban itu. Saya harus kasihan nggak punya duit minta saya kembalikan terpaksa kan. Ini kan Iya. ini banyak kali itu dan yang nggak tahu yang nggak dengar juga banyak. Iya. Yang Iya. miskin juga banyak. Iya. Ya kalau memang Yusuf Mansur betul-betul mengaku muslim sejati yang punya Allah gitu, yang suka berzikir, buka data-data kan ada Pak. Pasti harus ada, Pak. Ada waktu di Jogja kan dia tahu. Iya. Siapa ya korbannya kan tahu, artinya kan banyak. Tinggal dihubungi atau kasih transfer uang kan selesai. Aku yakin dikembalikan tanpa bunga itu mau Pak. Iya, iya, iya. Tapi Iya. kan miliaran Pak itu. Bisa ratusan miliar, bisa triliun Pak. Bisa. Banyak kali Pak selama bertahun-tahun tahun 2012 sampai 2018 terus korban-korban macam-macam itu jutaan orang Pak. Aku yakin dia nggak berani, ras itu Pak. Terjadi rahasia. Lah waktu mau diketemukan sama Ustaz Arifin juga jelas kan? Iya. Ini dikembalikan dulu. Semasa kan gitu. Nyata juga nggak berani, Nggak Pak. berani. Iya. Pak, ada satu lagi Pak. Yusuf Mansur mengatakan bahwa kasus bisnis batubara dia dengan jamaah Masjid Darussalam Cibubur itu dianggapnya hoax Pak. Padahal kan sekian banyak orang yang sudah mengaku. Yang berikut lagi dia bilang masjid itu punya Allah, jadi semua orang boleh saja bebas untuk ngapa-ngapain di situ Pak. Itu Bapak lihatnya gimana tuh Pak? Ya boleh-boleh saja. Nah, kita itu juga tidak di tempat sholat juga, Ya. ada di tempat memang ruang pertemuan Pak. Ya. Dan itu kasus itu kan udah lama Pak. Betul. 2012 itu saya dikasih 2009. tahu Ustadz Datur Rosyid itu. Iya. Ya, Pak Puspo di Cibubur. Iya. Ini banyak kasus-kasus batu bara Pak, miliaran itu. Iya. Kan waktu itu udah lama soalnya Pak ini. 2009 malah. Ya, karena kan udah dikasih tahu kan ada batu Iya. bara. Kita kan nulis Pak situ Pak. Iya, iya. Di situ Pak. Tapi semasa kan juga cuek-cuek gitu Pak, kayak seolah-olah tidak. Tapi ini kan ya sudah. Ya Bang, nanti kita bilang sama teman-teman ngelanjutin nih kita ke pengadilan untuk kasus batu bara karena Yusuf Mansur nantang kan. Ya Nantang, udah. betul. Ini kan Iya. nantang kan. Betul, betul. Ya udah. Kita buktikan ya. Kita buktikan sampai pengadilan, sampai kepolisian sampai pengadilan. Ini kalah menang nggak? Kita nggak ada masalah. Tapi kita buktikan bahwa itu nggak hoax. Ya, insya Allah ya, akan saya buktikan. Pak, ini dari para pengagum Yusuf Mansur ini Pak. Banyak yang berseliweran itu mengatakan bahwa stop gibah terhadap Yusuf Mansur, stop fitnah terhadap Yusuf Mansur, nanti kualat terhadap Yusuf Mansur Pak. Loh ini nanti kita kualat sama Yusuf Mansur Pak. Gimana tuh Pak? Ya itu kan sebetulnya kan Yusuf Mansur kan takut kalau bersuara. Oh gitu Pak. Orang komen mah dilapuri, tas screenshot mah dilapuri, atas-atasnya. Aduh, lucu kadang-kadang ngawur, ngaco ngomongnya. Iya. Insya Allah saya gara-gara ini malah sukses ya. Gitu ya Pak? Iya, saya 2012 terpuruk juga.
gara-gara ini saya bisa bilang saya ngurus Yusuf Mansur kan juga sukses, alhamdulillah saya sukses. Iya, berarti kualat yang berkah gitu ya. Pak. Berkah. Kalau Yusuf Mansur itu saya insya Allah berkah ini kan apa ya? Ya termasuk fisabilillah Pak. Iya, iya. Bi amalikum wa anfusikum dzalikum khairum lakum in kuntum ta'lamun. Berjalan dengan Allah dan harta dan jiwamu itu lebih baik kalau kamu mengetahui. Oke, Pak ini agak keluar dari konteks. Bapak kan kaya juga, sukses juga dan segala macam. Sementara Yusuf Mansur kan punya konsep kaya raya, masuk surga dengan cara begitu Pak. Bapak gimana Pak menanggapi konsep kaya begini Pak? Ya boleh, kaya itu boleh tentunya. Ya. Walaupun saya nggak pernah ya. Iya, iya. Karena kaya ukurannya anak saya dalam Islam itu bukan jumlah ya, Iya. tapi kekayaan dalam hati juga. Iya, iya. Bagaimana bisa merasakan kedamaian, ketentraman gitu. Itu yang mungkin ya saya setuju, boleh juga. Karena memang laki-laki ini itu yang bahagia itu memiliki rumah yang gede, gitu. Iya. Terus juga kendaraan yang bagus. Ya, perkara yang gede toh, terus juga tetangga yang baik, istri yang solehah. Iya. Jadi saya kira itu luar biasa. Memang Islam itu kita harus diwajibkan untuk ya apa ya berkualitas, terus juga sukses itu dunia juga. Tapi bagaimana kekayaan itu dalam rangka terlepas dari siksa neraka tadi. Iya. Itu yang betulnya kekayaan yang sungguh. Tapi kan kalau saya lihat Masuk kan hanya kaya saja. Ya. Jadi sehingga motivasi kaya itu orang pikirannya kaya Pak. Jadi nggak pikiran ke ini Pak, pikiran ke lainnya itu Pak. Iya. Nah dalam Islam juga jelas juga ya. Iya. Ya. Orang yang baik itu usianya tinggi, usianya besar, tapi amal ya, berguna bagi orang banyak. Jadi memang dalam Islam memang ya harus juga manusia yang baik, laki-laki yang baik itu juga meninggalkan kekayaan ya, pada ahli warisnya sehingga dia tidak kelelaran orang bahasa Jawa itu. Artinya kan memang kita diwajibkan kaya. Bagaimana kalau nggak kaya kita bisa haji dan sebagainya. Cuma bagaimana mencari kekayaan itu yang menjadi persoalan. Masuk itu. Nah itu yang mungkin jadi persoalan. Bisa nggak kekayaan Yusuf Mansur ya bisa nggak menyelamatkan dari siksa neraka? Pak ini maaf Pak, dalam komentar-komentar itu ada juga netizen yang bilang bahwa tuh Bapak tuh iri Pak dengan Jody, dengan Yusuf Mansur yang juga bisnis kuliner, Aim Bakar Mas Mono dan lain sebagainya itu Pak. Benar itu Pak? Enggak sama sekali. Kalau Mas Mono, Aim Bakar, Jody, itu kan beda. Warung Steak, kan beda. Segmennya kita beda. lebih sukses dulu gitu loh. Dan kita masih ada di mana-mana gitu. Iya. Kita ada ayam penyet Surabaya, ada ayam kaki lima, ayam sambal lalap, ada mie Jogja Pak Karso. Kita banyak. Iya. Hotel itu banyak dan sebagainya, kita nggak ada masalah gitu. Dan itu udah beda-beda ya, saya kira itu nggak ada urusannya dengan bisnis dengan iri, nggak ada sama sekali, nggak ada, insya Allah nggak ada Pak. Ada juga Pak yang bilang Bapak itu sedang mencari popularitas di YouTube Pak. Emang Bapak masih cari popularitas Pak? Saya itu demi Allah sebetulnya udah males Pak ya. Udah tua kayak gini kan. Cuma saya kan ini kan saya merasakan ini harus clear Pak, gitu. Harus clear. Sebenarnya siapa sih Mansur gitu loh Pak? Sama clear Pak. Saya tergelitik Pak, demi Allah Pak nih. Aku harus tampil, kalau nggak tampil nggak mungkin Pak. Mesti kalah semua itu. Betul. Harus tampil. Saya tahu persis, betul-betul tahu persis. Semua boro-boro Yusuf sampai istrinya berapa, saya tahu semua dia. Kalau mau, saya ini jadi tergelitik loh Pak. Seolah kayak wah, Sakinah Mawaddah Baronah hanya saya yang rusak nakal. Saya tahu Pak. Ada lagi Pak ini yang Yusuf Mansur bilang Pak bahwa ya jangan ngomong di media aja, jangan berkuar-kuar di media aja itu. Ayo dong bawa ke polisi dan lain sebagainya gitu Pak. Termasuk kita juga dituduh Pak nih ya, berkuar-kuar di YouTube ini Pak. Jadi gini ya, sebetulnya harus imbang. Jadi karena korban-korban itu terpengaruh dari media Pak. Terpengaruh dari media betul. Dan sekarang media yang paling efektif dan sebagainya cuma hanya media sosial, medsos ini. Ya YouTube, Instagram, dan Yusuf Mansur mencari mangsanya lewat itu Pak. Iya betul sekali Pak. Kalau kita nggak di stop dengan itu bahaya Pak. Dan kita dosa juga kan, nggak ada amar ma'ruf nahi mungkarnya kan. Kita kan, saya menyanangkan amar ma'ruf nahi mungkar sekarang ini. Bagaimana supaya ada kemungkaran yang kayak gitu, kita tahu kan, kita diem. Kita berkuasa nih bisa ngomong di YouTube Pak. Iya. Kan di YouTube kan Bapak sudah sering Pak dari awal itu. Jadi dianggap cari tenar juga di
YouTube gitu. Saya demi Allah Pak, saya tuh hampir tiap bulan, setengah bulan 2 kali 3 kali itu dipanggil apa diajak Diminta ngobrol TV ya. TV itu sering Pak. Saya tolak semua. Saya udah bosan Pak. Udah terlalu sering, saya tadi bosan Pak. Iya. Jadi saya tuh nggak mau Pak, demi Allah Pak. Saya tak saring-saring mana yang benar, paling al podcast yang menyangkut mengenai saya punya produk, saya mau promosi itu masih mau, tapi kalau udah lepas begitu saya kurang nggak suka Pak. Kalau ini kan beda nih Pak, ini kan saya tahu siapa Yusuf Mansur yang sebenarnya tahu persis itu. Ini kan aku ya resiko apapun tak tunjukkan, mau dibilang cari tenar, nanti urusan dengan polisi dan sebagainya, ya apa boleh buat. Karena Allah dan saya bagaimana saya bisa berilah dengan ini, bisa amar ma'ruf dan mungkar, bisa membuat ya orang-orang yang orang baru yang akan jadi korban ya tahu siapa Yusuf Mansur sehingga bisa menyelamatkan dia dan semua ya. Pak, itu ada lagi Yusuf Mansur bilang bahwa kita ini, saya terutama itu kehabisan narasumber gitu Pak, sehingga cari-cari ke wali santri dan lain sebagainya Pak. Sehingga apalagi sekarang wawancara lagi dengan Bapak gitu Pak. Padahal korban itu kan ribuan Pak, nggak ada yang mau keluar gitu Pak. Mudah-mudahan dengan tampilnya Bapak, para korban mau keluar Pak. Bapak tanggapi pernyataan Yusuf Mansur itu apa Pak kira-kira Pak? Saya kira wajar saja. Ya. Wajar dong kalau ada santri yang, karena Yusuf Mansur selalu anak-anak santri, daku dan sebagainya untuk mencari alat untuk sebagai tujuan. Tujuannya apa? Untuk mencari dana. Mencari simpatik dan sebagainya. Sehingga seolah-olah itu kayak daku sekalian dia itu supaya kayak aman, menyetak orang-orang baik dan sebagainya. Ya contoh aja lah, tetangga semua kan nggak akur Yusuf Mansur. Betul. Kan pernah Pak Darto ke sana tuh. Iya. Itu tetangga Yusuf Mansur kan tanya tetangganya sana. Nggak ada yang sekolah di situ Pak. Nggak ada sekolah di situ, orang miskin nggak ada. Iya. Dan dia perang semua Yusuf Mansur. Betul. Padahal harusnya syaratnya orang yang baik itu tetangga baik Pak. Dan dia baik dengan tetangga. Dia baik dengan tetangga itu juga perlu diar juga. Kalau ini kan banyak Pak, yang kecewa sekolah di situ tuh banyak. Betul. Pasti Pak Sekretaris Sandi ya. Iya. Sekretaris MUI di Medan kan. Sumatera ya. Saya mengeluarkan Pak. Saya nyokolahkan Pak keluar. Kita sekolahkan ke Darun Najah. Kelas 2 di Darun Najah waktu itu. Iya. Kan teman saya Pak. Betul. Pak Harir sama Ustaz Harir sama Kiai Ma'ruf. Sama Pak Kiai Ma'ruf langsung Pak Kiai Ma'ruf saya minta anaknya 2 dari keluarga Yusuf Mansur. Karena apa? Enggak tahfiz itu. Yang ngajar kan ternyata kan cuma hanya anak gontor dan sebagainya. Dia enggak puas. Dites ya Pak? Iya. Dia nggak terima, harus kembali ke kelas 1. Ya, artinya kan apa? Artinya kan rendah kali ini pendidikan Yusuf Mansur kan? Iya. Akhirnya kita bawa sekolah ke kampung kan? Kampung, betul. Ke kampung Yusuf Mansur ya? Iya. Daerah mana itu Pak? Dan dia di belakang Yusuf Mansur ya? Yusuf Mansur juga Pak. Lebih baik daripada Yusuf Mansur kan? Dan nggak jadi hafiz dia Pak. Ini banyak kalau kita bisa dikeluar aja kalau memang itu ya. Kalau memang itu hoax atau itu mencari kesalahan muncul aja Pak. Nanti saya munculkan orang-orang yang mengeluarkan. Dia minta dia sendiri. Iya. Maksudnya minta atau? Iya betul. Nanti nanti insya Allah akan kami keluarkan. Pak, sekarang soal Patreon Pak. Kan Bapak kan sudah menasihati dan mengkritik Yusuf Mansur sebelum Patreon ini ada Pak. Ya, betul. Terus Patreon muncul dan oleh ulama-ulama dinyatakan sebagai usaha yang haram gitu Pak. Terus menjadi halal gitu. Nah saya juga lihat bapak-bapak sudah mengkritisi Yusuf Mansur sejak lama tuh Pak di bongkar Patreon ya. Saya ikut kemarin di bongkar Patreon itu. Iya, bongkar Patreon ya Pak. Nah itu sekarang Bapak lihatnya bagaimana tuh Pak bongkar Patreon itu Pak? Ini loh bongkar Patreon yang sudah lama dikritisi oleh kami semua, saya juga dan juga banyak netizen di situ. Di juga Pak, di masyarakat anti ponzi juga Pak, sudah mengkritik itu Pak. Nah, dari haram terus oleh Yusuf Mansur dinyatakan halal Pak. Gimana Bapak lihatnya itu Pak? Jadi yang pertama-tama mungkin ya ini satu kesepakatan dulu yang dilanggar ya. Iya. Jadi waktu pertemuan di Kokas, Yusuf Mansur bersedia ya untuk ajakan saya untuk jangan membuat
bisnis baru, Iya. ya, yang berbau-bau akan merugikan masyarakat ya. Sebelum ini korban-korban yang lama ini Lama, yang ya. bermacam-macam bentuk bisnis ya, Iya. itu diselesaikan dulu. Itu udah ada sepakatan. Iya. Tapi waktu itu kan dia membuat pattern, Pak. Pattern, ya. Membuat pattern baru kan ada kritis, Pak. Dan kritis, Pak. Bakal hancur itu pasti. Iya. Sumpah bakal hancur. Kan udah gitu, Pak. Iya. Waktu itu. Saya yakin. Mas setiap dia apa-apa kita selalu sama istri saya sama selalu apa? Selalu mengkritisi, Pak. Berarti ya. Selalu mengkritisi. Banyak sekali ya kita mengkritisi karena nampak sekali bahwa itu itu betul jebolan dari orang-orang leadernya tuh banyak orang dari jebolan dari pentolan-pentolan lama, Pak. MLM yang lama. MLM lama, Pak. Iya. Kayak apa tuh? Miracle. Terus Iya. apa lagi? Pendawa. Iya. Terus dari apa ya? Karena sama-sama modelnya. Caranya Sama-sama. Misalnya baru 1 bulan dapat apa? mobil. Dapat mobil, Dapat rumah. terus umroh. Umroh. Terus saya baru 1 bulan, saya berjanji, alhamdulillah Ustaz Mansur, saya dapat kan, itu kan biasa kan, ML banget tuh. Iya. 350.000 perak itu. Dapat mobil. Bisa dapat mobil dan sebagainya. Itu kan kita kan, wah jelasnya kurang ajar juga itu. Memang kita dari udah yakin dah bakal hancur karena apa? Bentuk MLM itu suatu saat mati akan jatuh pada terakhir nggak ada modal habis. Betul. Karena nanti yang kan piramida, Pak nih. Iya, iya. Piramida itu ya udah habis tutup, Pak. Yang atas yang untung, Pak. Hah? Yang atas ya? Atas untung, Pak. Udah. Tapi kalau masyarakat bawah, Bawah hancur semua. Dan itu udah asli, Pak. Itu. Dan ladder-laddernya jelas MLM, Pak. Iya, iya. Ngaku laddernya kan. Kita juga ikuti, Pak, waktu itu. Caranya adalah downline, ya. ya. Memperbanyak ya. Jadi kalau MLM itu jelas banget, Pak. Ngejar downline bukan ngejar produk, Pak. Produknya hanya untuk alat mencapai tujuan. Alat tujuan saja. Tujuannya untuk mencari downline, Pak. Padahal tujuannya cari downline, Pak. Ya. Terus juga akhirnya ada yang titanium misalnya. 10 juta. Ya, itu aneh, Pak. Yang 350 ya minimal. Tapi yang 10 juta itu kan dikalikan downline, Pak. Jumlah downline. Ya sama aja lah, Pak. Downline itu tetap kalau nggak ada downline ya. Nah, harapannya orang 10 juta itu kan nggak perlu kerja katanya. Iya, iya. Kamu nggak perlu kerja, ikut pattern bilang gitu. Ini kan sampai sekarang yang 10 juta banyak yang ditanam, Pak. Betul, Kan malah dijual, Pak. Iya. Dijual nggak ada lagu. Nggak ada yang mau beli, Pak. Iya. Artinya soalnya itu haram kalau ke Islam itu kan ML itu haram karena akan jadi korban berikutnya. Iya, mencari korban berikutnya. Ya. Ya, kenapa bisa dapat halal lah itulah waktu iya, itu. Ma'ruf Amin itu belum jadi presiden Oh, kan, presiden, ya. Anemui kan, Iya. kita kritisi terus kan, Betul. beliau kan dekat sama Ma'ruf Amin. Amin kan, ya biasalah gitu. Tapi kalau saya lihat, nah ini bentar ya Yusuf Mansur, Iya. gitu. Itu ada produk baru, gitu. Tiba-tiba ada produk itu beli-beli atau ini bayar-bayar pajak, Pak. Iya. Bayar-bayar kayak apa? Telepon, air, pam, terus listrik, Iya. nah, dan sebagainya. Itu yang Itu halal, Pak. itu biasa. Iya, biasa. Kalau hanya itu kan bisa halal, Pak. Itu saya halal itu. Iya. Tapi semua orang juga pattern halal. Ya ini yang, tapi kan yang emang kan jalan terus, Pak nih. Nah, itu Ini dia. nebeng terus, Pak. Iya. Padahal dia yang paling penting ini bukan produk. Karena Yang paling penting nyari. ya karena produk ini kan menurut ya saya juga ikut waktu itu, Iya. dan juga ikut, saya juga ikut, banyak kan ikut semua. Bahwa nggak bersaing itu, Pak. Itu sangat bersaing karena mahal juga itu. Iya. Jatuhnya mahal. Ngapain dari situ gitu? Nah, ganti-ganti terus, Pak. Orang-orang situ jelas, Pak. Ada berapa saja tuh orang yang ahli-ahli MLM banyak tuh bergabung di situ. Prabowo itu, Ah. Hari Prabowo itu ahli MLM itu, Pak. Ya, terus apa lagi? Termasuk Pak Safi itu juga tuh, Pak. Bukan, Pak. Bukan bukan Irfan Sauki Bek. bukan yang perempuan siapa? Oh, iya, Ina Rahman. Nah, terus apa lagi yang satu lagi? Ina Rahman terus siapa ya, Pak? Saya lupa, Pak. Ya itu kan kan orang-orang PL dari PLM elemen kan bergabung ya semua. Tapi saya maju terus. Saya percaya kalau Ustadz Yusuf Mansur itu tidak menipu. Saya percaya kalau bisnis ini benar dan hari ini saya berdiri di sini. Tadi
Dulunya saya tidak punya penghasilan, sekarang penghasilan saya 100 juta lebih per bulan. Sekali lagi terima kasih Pak Iten, terima kasih Pak Ari Prabowo, terima kasih manajemen, terima kasih Allah, terima kasih Ustaz Mansur. Tapi betulnya kalau ulama, Ustadz itu jelas ya. Iya. Dan Ustaz Mansur jelas tahu, alhamdulillah tahu gitu. Tapi kenapa Mau masih diteruskan? nekat? Masih nekat itu, Pak? Ya? Iya. Ya, masih nekat. Sekarang banyak korbannya, Pak, yang mengaku rugi. Ya, apa yang terjadi sekarang? Kan udah dikritik orang untuk bongkar Paitren. Iya. Terus 1000 dusta Paitren. Itu saya, Terus, Pak. ya itu Masyarakat anti ponzi. anti ponzi dan sebagainya. Udah ngeritik semua kan? Iya. Ya itu kan artinya apa? Artinya sebetulnya banyak orang kayak eman-eman dengan seorang ulama Ustaz Mansur gitu. Ya punya bisnis seperti itu. Paitren. Tapi orang kan banyak korban tuh Pak. Ulama-ulama banyak korban. Kayak siapa itu? Kayak Jaber. Iya. Korban. Terus Nasir. Terus Haikal. Haikal termasuk korban juga tuh ya? Korban. Saya lihat korban. Cuma kan nggak tahu juga. Karena mereka nggak tahu ya Pak. Misalnya di testimoni, wah kalau mau apa? Kaya? Kalau mau beli Sukses. yang harus syariah. Iya. Kalau jual beli Paitren. Paitren. Harus Paitren, lainnya haram. Juga nah Nasir juga gitu. Alhamdulillah ini ada produk baru anak bangsa orang Muslim, Paitren, halal dan sebagainya. Padahal mereka sendiri nggak tahu tuh Pak. Nggak tahu Pak. Lah itulah. Gitu. Dan korbannya berapa sekarang berapa? Ribuan Pak. Ratusan ribu kan. Para ustadz tanggung jawab juga dong Pak. Dia begitu Pak kan dia 350. Iya. Ya. Kali berapa? 1 juta aja lah. Dia kan sakurnya 1 juta punya. Iya. Pengikut yang Mansur. Banyak korban itu termasuk Pak Ustadz Nasir, Ustadz Haikal itu tanggung jawab juga Pak. Tanggung jawab moral itu. Iya. Suruh komen tuh Haikal, Nasir, lihat. Suruh niti sekarang. Mana yang bisa halal? Halal, iya. Produk Paitren. Itu. Iya. Kan nggak ada. Nggak ada. Sampai sekarang kan misteri Pak. Mesti Pak. Ya. Bahkan para leadernya udah pada banyak yang keluar, bahkan Leadernya udah mengatakan bahwa itu MLM, jelas. Dan memang dia memang pindah orang itu saja Pak. Dari Pandoa Anjor terus pindah apa tuh? ML lainnya Pak. Iya. Terus pindah lagi lah. Akhirnya Ekoresek dan macam-macam. Orangnya dari juga Pak. Orang itu juga. Nah itu anak baik semua yang gabung di situ. Iya. Dan semua buat testimoni. Semua ya ciri-ciri ML itu testimoninya terlalu hiperbol. Ya, tidak bicara produk tapi bicara kekuatan uangnya. Iya. Ya. Karena apa? Terus cari orang. Downline berapa gitu. Iya. Makin banyak downline makin banyak dapat uang dari situ. Ya, Pak. tapi kan itu bahaya kan terakhir juga nggak dapat Pak. Dapat Pak, susah cari orang Pak. Gitu. Nah, sekarang hancur juga kan. Hancur Pak. Nggak Sekarang ada. pengguna. Nah itu kan waktu kan top-topnya Paitren baru wah besar. Kan itu udah kritik kita. Saya udah kritik, semua kritik, tolong. Iya. Kan udah manggal Pak. Tapi nekat aja sombong. Dengan gaya kemana Paitren. Tapi apa sekarang? Kan nggak ada juga kan? Redup Pak. Udah nggak diomongin lagi Pak. Leader-leadernya udah pada ninggalin semua Pak. Ya, artinya apa? Artinya memang masuk itu kan susah udah diingatkan. Kalau ada netizen bilang kenapa nggak tabayun, kenapa apa? Kan udah berapa kali kita ketemu? Betul Pak. Udah berapa kan? Artinya kan kita ini kan bukan orang yang jahit, bukan yang jahat, bukan yang mau cari nama, sensasi. Kita kan ini ada orang korban, ada orang yang korban beneran. Jangan disikapi dengan malah sikap menuduh kita, kamu hanya cari muka, ngoceh, dan sebagainya. Ini ada proses Pak. Tidak mungkin loh kita orang Islam langsung kan nggak mungkin. Dari proses kita ngasih tahu, proses kita ngasih peringatan, terus kita damai dua kali. Iya. Betul. Pertemuan damai udah 2 kali. Gitu. Nah orang kan nggak mau datang Pak Mansur baik-baik, udah dulu nggak baik-baik gimana? Iya. Datang nggak baik-baik suruh datang nemuin saya baik-baik, saya nggak kemana, gimana? Tapi datang ke sana diajak berdebat, dimaki-maki, bentar, gebrak ini Pak. Itu belum ketemu kita loh Pak. Demi Allah. Belum betul. Yang orang itu Pak sama. Ibu Ica. Nah itu belum ketemu kita kan? Belum Pak. Dia datang sendiri, baru datang kan? Iya. Setelah mentok dia sendiri murid dari Makassar datang ke Pak Mansur, menanyakan tentang perihal uang dia, saya sebagai tukang bubur. Uang 10 juta raib. Memang aku mau nagih ini janjinya gitu. Lah dia mempersulit loh, saya nggak mau di bulan ya kan wajar ya Pak. Iya. Harapan saya 10 juta dari dulu itu
berkembang lebih baik, atau aku minta sahamnya berapa? Saham harus jelas, ada berapa yang punya Indosiety itu, berapa orang, Iya. saham saya berapa nah, akhirnya. Kan pengen tahu tuh, berapa ratus ribu banyak apa pemegang saham Indosiety. Iya. Kan nggak ada. Nah, ditanya gitu, mempersulit. Ini kan orang tidak semua orang tuh pengennya dikasih uang kembali, kan ada yang kembali. Tapi nggak mungkin ada demi Allah nggak ada 2.500. Itu pernyataan. 2.500, 2.000 dikembalikan. Sumpah, kalau ada tak bayar semua, tak kembalikan Yusuf Mansur. Kalau ada 2.500, 2.000 udah dibayar ya. Iya. Ya. Apalagi bayar Yusuf Mansur. Kita minta aja susah kali gimana? Susah. Ya, ayo dibuktikan yang katanya 2.500, ya hanya 2.500 Indosiety, ya. Udah tak kembali 2.000, tinggal 400, ya. Ayo buktikan demi Allah ya. Iya. Ya, aku akan membayar kalau udah ada kwitansinya, ada pembayaran 2.000, ya. Yang 400 silakan. Iya. Ya, ini janji saya Pak. Iya. Kalau ada 2.000 udah kembalikan Pak. Iya. Ayo dong Ustadz, Yusuf Mansur, Anda buktikan Anda sudah membayar 2.000 orang investasi potongan usaha itu. Kita buktikan, buka datanya, sudah Anda bayar belum gitu. Ya, Kalau mungkin, benar Pak. sudah gitu, Ini hanya orang 100 aja sampaikan apa bertele-tele Bertele-tele gitu. gimana? Baru yang dikembalikan kan cuma itu yang di Jogja itu dan pun diproses. Iya. Proses apa pengaduan? Di polisi baru Polisi. dia kembalikan. Tiba-tiba ya sudahlah kita bantu, ya sudah selesai terserah sama yang apa? Gampang gitu Pak. Iya, iya. Ya. Dan kita murni nggak ada canggur baut, kita mau pengen tolong bantu nggak ya. Iya. Kita nggak ada, saya mengamati dan sebagainya. Itu udah berapa kali berulang-ulang juga. Kalau masalah kalah itu bukan berarti salah gitu atau nggak benar. Ya, hanya biasalah. Ya. Problemnya di pengadilan itu banyak sekali yang susah. Misalnya kayak seperti saksi, terbukti itu. Nah, Yusuf Mansur tadi saya katakan, Iya. dia lebih pintar dulu Pak. Betul. Nama dia nggak ada semua Pak. Memang sudah disiapkan dari awal dia. Sudah Siapkan dari artinya apa? Ada apa ya? Niatnya dari pertama memang menipu. Karena nggak ada nama dia kasih usaha saya itu. Betul. Tapi dari apa kan milik saya kan pacaran gitu. Iya. Pacaran itu milik saya, usaha saya. Tapi ternyata bukan dia, nggak ada dia. Nggak ada lagi dia gitu. Kondotel Moyevidi juga begitu Pak. Dulu pertama kan. Iya. Gitu. Di bisnis batubara juga begitu Pak. Dia yang datang pertama, tapi begitu transaksi dengan orang lain, akhirnya dicuci tangan, dia bilang nggak ada. Ya, saya kira ini bahaya juga untuk bikin buat di klarifikasi kayak gitu. Semakin memancing dan semakin akan tambah runyam dan akan runyam. Iya. Dan saya juga nggak mau digituin saja. Saya pengusaha yang saya anggap saya paling orang yang konsekuen, jujur. Tapi kalau ditantang kayak gitu ya saya mempertahankan diri sama aja. Sampai kapan mempertahankan diri ya. Dan ini ya minta melaporkan ke polisi ya udah. Aku saya laporkan, demi Allah saya laporkan. Ya. Aku lapor bahwa Ayu menggelapkan mobil saya. Udah. Pak, yang dibanggakan Yusuf Mansur itu juga soal Darul Quran itu Pak, Daku itu Pak, yang katanya ada ribuan orang segala macam tuh, santrinya macam-macam ribuan itu Pak, sekolahnya ada di mana-mana Pak. Yang sampai ke Bapak informasi soal Daku yang Bapak terima itu gimana Pak? Duh, Bapak dulu kan pernah jalan-jalan ke Daku semua Pak? Betul. Gimana cerita? Bapak cerita? Ya, saya jalan dari banyak tempat, dari ujung Jawa ke ujung Jawa gitu, bahwa rumah-rumah tahfidz yang ada itu mandiri mereka Pak. Mereka dirikan sendiri, mereka kelola sendiri, mereka ajarkan sendiri, mereka biayai sendiri, hanya memasang nama registrasi Yusuf Mansur saja Pak. Nah ini yang belakangan diakui Yusuf Mansur sebagai milik dia Pak. Dia yang hidupi, dia yang sanguni, dia yang kasih makan segala macam. Padahal sesungguhnya yang terjadi mereka itu mandiri Pak. Gitu Pak. Itu yang terjadi Pak. Oh, udah ketemu Sudah semua kan? saya sudah ketemu. Bahkan banyak yang sekarang sudah turunkan pelang namanya gitu Pak. Sudah turunkan. Yang ada sesungguhnya ya Darul Quran yang di Cepondo dan Cikarang itu Pak. Tapi yang rumah-rumah tahfidz semua berdiri sendiri Pak. Berdiri sendiri. Di Medan dulu kan malah dimintai apa? Minta apa? Dimintai franchise. Nah, di Medan itu pernah ada di Tuntungan Pak. Daerah Tuntungan itu ada orang mendirikan pesantren itu nggak datang ke Yusuf Mansur. Ini jadi bagian dari Yusuf Mansur, tapi malah dimintakan uang ratusan juta Pak, dinilai disikapi sebagai franchise Pak. Ya. Jadi sekolah Daku itu dituntungan, akhirnya mereka nggak mau Pak, mereka berdiri sendiri Pak. Dan Bapak sampai sekarang apa masih ada hubungannya dengan Yusuf Mansur? Mereka udah nggak ada Pak, nggak ada hubungan sama sekali mereka Pak. Terus rumah-rumah tahfidz mulai dari macam-macam Pak, bahkan yang di Bogor segala macam itu
Itu sangat sama sekali nggak ada hubungan, Pak. Mereka dirikan sendiri, mereka operasional sendiri. Ada yang jenderal polisi juga, Pak, yang punya di Tangerang juga, di Parung nama itu. Itu rumah tafisnya bagus. Itu juga diakui Yusuf Mansur, padahal hanya registrasinya lagi, Pak. Di Cilamaya, Kerawang itu gede, Pak, rumah tafisnya. Itu juga begitu, Pak. Mereka sendiri kelola, sendiri menghidupi, hanya memasang nama registrasi Darul Quran Yusuf Mansur saja, Pak. Tapi sesungguhnya mereka berdiri sendiri, Pak. Nah, inilah yang saya lihat oleh Yusuf Mansur diakui sebagai bagian dari daku dia, Pak. Yang belum lama di YouTube juga dia bilang memberikan makan sekian ribu orang itu, Pak. Ya, inilah sesungguhnya yang diakui Yusuf Mansur, Pak, yang berdiri sendiri ini, Pak. Hanya kebetulan registrasinya di situ tertulis Darul Qurannya Yusuf Mansur, Pak. Gitu. Termasuk promosi Yusuf Mansur kan? Betul. Promosi di IG, iya. Sekolah di apa cara sekolah. Ternyata kan sekolahnya belum buka ya? Belum buka. Ada Darul Mansur namanya, Pak. Ya. Yang dia promosikan ada 2, Pak. Satu di Purwakarta, satu di Bogor, Pak, di Rumpin itu, Pak. Ternyata yang di Bogor itu masih hutan belantara, Pak. Belum jangankan mau menerima santri, Pak, bangun apa-apun belum ada, Pak. Nah, itulah oleh Yusuf Mansur diakui bahwa Darul Mansur yang gratis, yang sudah ada pendaftarannya segala macam. Bagaimana mau sekolah anak orang itu masih hutan belantara, Pak. Kemudian yang di Purwakarta itu kan tanah milik, tadinya bekas restoran, Pak, teman dia, yang kemudian disulap menjadi rumah tahfidz, Pak. Itu mungkin sudah berjalan mungkin, Pak. Tapi yang di Bogor itu nggak ada sama sekali, Pak. Itu masih tanah kosong belantara. Bahkan pelang namanya dan numpang sekretariatnya di tanah milik orang, Pak, yang kebetulan sepertinya bukan non muslim, Pak. Itulah yang kemudian difoto dan disebarkan di media-media sosial gitu, Pak, bahwa itu adalah bagian dari Darul Mansur, padahal itu tanah orang, Pak. Ya, itu yang saya kira itulah, saya kira ini kan belum terkuak semua ya. Iya. Soalnya borok-borok Yusuf Mansur banyak sekali belum terkuak semua, dan ini luar biasa. Kalau nggak segera kita stop, saya kira ini sangat biasa. Iya. Nah. Pak, kalau sekarang kira-kira Bapak mau memperkarsai damai nggak dengan para korban ini dengan Yusuf Mansur, Pak? Orang Islam harus damai, Pak. Harus damai, Pak. Harus. Iya. Ya. Yang nggak mau damai dia, Pak. Dia nggak. Ini kan kita keluar dia menanggapi kayak gini kan. Betul. Mau ngejak perang ini tuh, Pak. Perang YouTube kan. Ya udah, tidak apa-apa tuh. Perang YouTube nggak apa-apa tuh. Iya. Silakan, kan Allah kan bisa lihat ya, pemerintah bisa lihat kan. Iya. Bisa melihat dari raut mukanya, wajahnya, dari kan gerak-geriknya, dari omongan bisa nilai kan siapa yang betulnya yang bohong, siapa yang hoax, siapa yang kan bisa dilihat tuh dari gestur-gestur dia lihat tuh. Iya. Udah gitu aja. Oke. Dari dulu sama aja, Pak, pesan saya satu, coba ya kembalikan ya kembalikan korban uang hasil penipuan korban Yusuf Mansur yang sudah ada ini, kembalikan dulu, Pak. Dan kembalikan semua sekarang. Kembalikan semua dengan cara apa? Ya, dia punya data, Pak. Buka data ya. Buka datanya. Ya. Saya kira itu yang solusi yang paling itu udah selesai, Pak. Iya. Nggak sampai perkara ke pengadilan, nggak apa-apa. Dan karena apa? Yusuf Mansur juga kaya, Pak. Punya aset banyak, Pak. Warung steak 91. Uang dari mana kalau satu outlet 2 miliar? 2 miliar ya. Dan ada yang dibeli juga kan banyak juga asetnya dia. Ada tanah macam-macam banyak, Pak. Iya. Ya, saya kira sangat cukup jangan turah, Pak. Saya yakin itu. Saya yakin Yusuf Mansur mampu itu. Kalau mau gentleman ya. Nah, ini karena nggak mau juga, nggak mau. Ini investasi apa ya? Investasi surga. Itu kan kebanyakan ulama begitu. Hanya rata-rata kan gitu. Ini dibuat apa? Seolah-olah ini milik umat lah gitu, Pak. Tapi akhirnya ujung-ujungnya kan sertifikatnya hak milik kan perorangan, Pak. Perorangan. Ya. Nah, tapi setelah orang lain ini sudah lupa kan jadi milik dia, Pak. Iya. Ya. Nah, ini masih salah, maksudnya masih oke lah itu. Iya. Tapi ini kan tidak sama sekali, ini kan bisnis, Pak. Patungan usaha, ada sertifikat, ada cara-cara penghitungan saham-sahamnya, Pak. Artinya kan nggak bisa begitu saja gitu loh. Ini kan dimiliki sendiri, Pak. Sekarang malah jadi milik sendiri kan? Ya, jadi milik sendiri, orang nggak tahu semua. Terus orang nunggu komplain, kesini dong, nah kalau kamu lah. Orang yang 2 juta, 10 juta, rumahnya Makassar. PP saja udah berapa, hotel udah berapa, capeknya masih gitu, Pak. Ini kan luar biasa sebenarnya, kan terlalu banget kalau datanglah ke rumah saya, aku ada di rumah, enak banget. Antum itu paling enak banget kalau ngomong, wah itu luar biasa itu.
Kemarin orang transfer dari mana-mana, sekarang giliran orang meminta kembali malah suruh datang ke rumah dia gitu Pak. Harusnya dia kirim Pak. Harusnya kirim. Kirim aja uang. Ya, udah dikirim mana? Datanya. Iya. Ratusan juta loh, ratusan ribu loh Pak. Iya. Itu orang tuh. Memang dia takut. Ini ras ini. Ras, bisa terjadi ras gitu. Jadi ras itu bahaya buat dia. Tapi betulnya ya ngaku aja kan, asetnya tak belikan ini, aku punya saham ini, ini dari warung steak, ini jadi apa? Jadi tanah, ini jadi bisnis lainnya kan. Saya kira ya wajar-wajar aja lah kalau uang orang harus kembalikan Pak. Pak, kan ada Bapak bilang ada ratusan orang Pak. Ratusan ribu tuh? Ratusan ribu orang Pak. Ya. Lah terus orang nggak ribut gitu Pak mereka Pak. Itu nanti netizen juga bertanya, katanya korbannya banyak, tapi kok nggak ribut gitu Pak? Ya, nah Yusuf Mansur kan pintar Pak. Jadi Yusuf Mansur apa? Dia membuat satu kayak menghimpun dana itu. Ya. Penghimpunnya dana itu orangnya banyak. Banyak. Tapi dana sedikit. Sedikit. Setiap orang sedikit Pak. Iya. Tapi banyak Pak. Jutaan lah gitu. Jutaan, iya. Jadi kan obsesnya gitu Pak. Iya. Dengan jutaan, gampang membeli apapun gitu. Artinya kan apa ya? Segmen Indonesia kan Islam ya. Iya. Jadi kalau ada semangat untuk membeli Indonesia, semangat untuk hijrah, semangat itu ada giroh. Ada gairah. Artinya ya sudahlah. Walaupun saya 100 perak Pak. Dia sampai 100 perak, 200, 300. Tapi ya itulah Pak. Jutaan orang Pak. Besar gemuk Pak. Tapi orang yang 100, 200 kan udahlah gitu Pak. Iya. Udah. Akhirnya nggak ribut. Nggak ribut lah Pak gitu. Iya. Menang itu Mansur itu. Ya menang gitu. Itu kan itu cara-cara kan pinter Pak. Iya. Banyak orang. Iya. Uangnya sedikit. Iya. Itu pasti menang dia. Iya. Nanti orang udah kabur semua, hak milik dia. Hak milik dia. Benar. Gitu. Iya. Pak, menurut Yusuf Mansur Pak, di mana-mana saya dengar itu bahwa semua pemberitaan tentang dia itu hoax Pak. Termasuk kita ini Pak hoax Pak. Kecuali menurut dia ya Kompas, ya Detikom, MNC News gitu. Jadi semua di luar itu hoax Pak menurut dia Pak. Ya kita ini Pak dibilang hoax Pak. Ya itu kan takut aja. Takut aja. Dan saya ya tahu sendiri saya juga pengusaha Pak. Gampang Pak untuk ngekat apa yang media-media yang top itu ya. Iya. Kita ikut iklan, minta tolong itu bisa aja kayak gitu bisa aja. Saya kira itu hanya sekedar ketakutan Pak. Mengalihkan perhatian aja. Iyalah itu enggak biasa lah kalau saya pengusaha biasa. Iya. Pak, dalam komentar-komentar para netizen ini Pak, mereka menilai bahwa 2 kali Yusuf Mansur di tahanan polisi itu pertama soal nyopet katanya Pak, yang kedua soal penipuan kerjasama dan lain sebagainya. Bapak melihat pribadi seperti ini Pak dengan terus dihubungkan dengan keadaan Yusuf Mansur yang sekarang itu ada hubungannya Pak dengan peristiwa dulu dia ditahan polisi karena 2 hal itu Pak? Ya saya kira memang itu karakter ya. Karakter ya Pak. Karakter dan punya ada kalau orang Jawa itu celemer. Celemer Pak. Celemer itu ya makanya ngapusi, makanya ngambil tuh. Itu celemer tuh ya otomatis ya mau diberitahu kayak susah Pak. Itu hanya bisanya cuma ditangkap, dibunuh atau itu nggak bisa. Iya. Itu celemer itu ya gitu, kalau ngomong selalu bohong, itu celemer Jawa berbohong lah itu Pak. Itu karakter Pak ya? Karakter ya, kalau itu karakter ya mungkin kira tahu hukum tahu dalil-dalil gitu, bagaimana bisa dibungkus. Iya. Bagaimana membungkus sebetulnya sama-sama nyopet atau sama-sama mencuri atau ngibuli, tapi dibungkus dengan ayat Al-Quran. Ya misalnya contoh testimoninya palsu, ayatnya tunjukkan ya. Ya akan aku lipat gandakan, ajaib. Itu kan sebetulnya kan kalau nonton persis Pak, nonton ayat dengan yang testimoni itu kan jauh beda banget. Nggak nyambung. Tapi kan orang kan kelihatan apa? Soalnya kayak wah bener juga ya gitu kayak. Padahal nggak nyambung. Ulama itu ya nggak tahu gitu karena sedekah itu memang nikmat. Iya. Semua ulama suka gitu loh. Wah ini mungkin ini juga jadi masalah buat saya. Iya. Orang jadi takut sedekah kan. Iya. Itu. Pak ini soal sedekah nih Pak. Bagaimana Pak Bapak membangun sedekah Pak? Dari dulu sampai sekarang tuh yang Bapak bangun sedekah itu gimana? Saya ada Wong Solo Peduli Pak. Wong Solo Peduli itu kita bisa
menjangkau yang belum dijangkau orang, Pak. Kita punya produk baru yang orang yang belum bisa menjangkau, belum membantu, kita udah datang menjangkau, Pak. Nggak ada urusan dengan. Dan saya Solo Peduli nggak ada bantuan dari siapa-siapa. Saya nggak minta bantuan siapa-siapa. Saya nama Wong Solo Peduli, Pak. Gitu. Ya. Jadi memang kita mencari solusi keumatan ini. Ya. Apa sebenarnya dari masalah umat ini ya? Jadi masalah kemiskinan tuh. Ya. Gitu ya, Pak. Ya. Ya, nah, kemiskinan itu hanya bisa kita atasi dengan apa? Kita atasi dengan sedekah. Sedekah ya. Nggak ada cara lain. Ya makanya sedekah-sedekah orang lain ditumpukkan di ACT, Pak. Iya. Baru kita ya, dan sedekah ini tidak hanya memberi tapi membuat orang supaya bisa hidup dengan sedekah ini. Namanya kita produktif ya. Iya, sedekah produktif. Jadi wakaf produktif ya. Iya. Jadi wakaf produktif itu kita membantu dia memberi pancing, dicari kail, ditunjukkan tempat memancingnya, ditunjukkan tempat jualnya ikan. Iya. Dan dia mancing sendiri. Dia mancing sendiri. Ini sampai gitu dan kita transparan, Pak. Iya. Aceh itu transparan dari ujung sampai tiap hari ada diakses. Tiap detik ada perubahan. Satu hari 1 jam bisa 120 juta. Ya. Di ACT itu, Pak ya. Di ACT itu. Pak, kalau gitu program Bapak di ACT itu apa, Pak? Ya kami di ACT akan kolaborasi ya, Wong Solo dengan ACT kolaborasi untuk memberantas kemiskinan. Nah, itu gimana tuh, Pak? Ya dengan cara kita membantu membantu membina itu UKM, Pak. Iya. UKM seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, Pak. Jutaan ini nanti kita. Intinya kan bagaimana orang ini kita bantu, tapi dia tidak langsung habis dimakan. Iya. Tapi bisa diolah menjadi produksi atau usaha. Ya, usahanya tetap jalan, yang dimakan dari hasilnya itu. Dari usahanya. Sehingga dia justru kita harapkan lagi dia bisa tumbuh berkembang, dia bisa memberi sumbangan pada orang lain. Iya. Kita harapkan begitu. Jadi sehingga memberantas kemiskinan di Indonesia itu hanya dengan cara itu. Iya. Dengan cara sedekah. Sedekah itu. Itu sudah berjalan ya, Pak? Udah. Ini bentar lagi udah jalan. Jalan ya. Kami udah ada juga program sembako gratis. Iya. Separuh harga. Hampir 60% ya. Iya. 60% subsidi dari kami dari Peduli Wong Solo Peduli dan ACT. Iya. Terus juga makan gratis. Nanti setiap hari itu 1.000 makan. 1.000 orang ya. Ya, kita ada 10 mobil. Iya. 10 food truck nanti kita sebar di berbagai kota. Ada makan gratis. Tetap ada makan gratis ya. Iya. Itu hampir tiap hari. Dan juga kita mencari, Pak, memberantas nih, Pak. Iya. Memberantas kemiskinan. Ya, termasuk ulama-ulama di masjid ya. Iya. Yang selama ini kan nggak ada kerjaan, Pak. Harus kita kasih modal usaha. Iya. Gitu. Nanti seluruh Indonesia, Pak. Ya. Dari ACT. Iya. Ya. Lebih real, Pak, lebih menyentuh masyarakat. Ya, insya Allah. Dan kami transparan, ACT itu transparan. ACT ya. Transparan. Bisa diakses. Uangnya dapat dari mana, siapa saja, namanya, sampai umur, sampai kotanya, sampai alamatnya, dan untuk apa saja. Iya. Kegiatan apa-apa. Gitu, Pak. Dan semua orang bisa akses itu dan bisa lihat itu, Pak. Iya. Ini benar udah sampai Masur. Tolong, kamu boleh cari sedekah itu. Tapi dengan cara seperti dengan cara transparan dong. Transparan. Orang transparan malah suka loh, Pak. Allah. Dengan transparan itu orang akan tertarik gitu loh. Beda Yusuf Mansur kan? Iya. PPA gitu aja udah. Tapi orang nggak tahu uangnya seperti apa, kemana, digunakan untuk apa. Sampai orang mau tanya uang saya udah apa masuk itu nggak tahu. Ya. Dan boleh kalau sedekah boleh, ambil zakat boleh berapa persen ada? Iya. Ada aturannya. Iya. Makan boleh. Ngambil uang dari apa? Sedekah zakat itu boleh. Boleh. Iya. Ya. Namanya bagian amil. Iya. Ada aturannya masing-masing. Iya. Nggak sembarangan. Terus diinvestasi apa? Angkatnya nggak ada. Ini uang sedekah diinvestasikan untuk pribadi akhirnya. Iya. Ini kan nggak boleh gitu. Pak, terus cita-cita atau harapan Wong Solo Peduli dengan ACT itu di mana, Pak? Atau apa, Pak? Ya, jadi kami sendiri juga kita membentuk namanya Wong Solo Academy. Wong Solo Academy. Ya. Jadi kita membentuk real ya, membentuk pengusaha-pengusaha baru. Ya. Pengusaha baru, ya, entrepreneur Muslim lah. Ya. Yang akhlaknya baik, sukses. Ya, dan akan menjadi tumpuan orang banyak, pengusaha yang banyak. Sehingga apa? Orang-orang harapan orang-orang kalau ada jutaan seperti saya gitu, akan selesai semua.
ya selesai. Ya minimal kan kami kan 30% ya, Iya. untuk kemaslahatan. Iya. Pasti akan membentuk perekonomian baru kan. Iya. Karena kan ini yang jadi penyelesaian masyarakat. Iya. Terutama masalah sosial juga. Iya, iya. Tidak akan ada terjadi orang miskin baru miskin akan terbantu. Iya. Ya miskin banyak Pak. Ada miskin harta, ada miskin ilmu, miskin suami. Insya Allah kalau ada itu nggak ada perempuan nganggur Pak. Iya. Insya Allah nggak ada janda kasep, nggak ada, hilang Pak. Ada perawan tua Pak. Dengan adanya Wong Solo Peduli kolaborasi dengan ACT Pak. Insya Allah Pak. Gitu. Pak, kalau begitu masyarakat atau umat bagaimana mereka cara bisa mendapatkan manfaat dari Wong Solo Peduli dan ACT ini Pak? Ya silakan ya lihat di sini. Iya. Oke. Nah. Saya ingat Pak, Yusuf Mansur Bapak pernah bilang bahwa Yusuf Mansur minta istri ke Bapak, minta lagi gitu Pak. Emang Yusuf Mansur itu banyak istri Pak selain Maimunah itu Pak? Sama saja, cuma nggak transparan aja. Iya, sama aja Pak, kalau itu sama. Iya. Tapi lebih mengerikan lah. Ya. Enggak menjolimi perempuan banyak, Iya. banyak ngadu ya. Iya, banyak ngadu kepada Bapak. Ada. Dari Sukabumi, ada dari Garut juga, Iya. ada dari selebriti juga, Iya. seperti ada yang banyak juga. Iya. Artinya kan apa? Artinya kan tetap ya orang kaya itu pasti Banyak istri itu. Iya. Gitu. Pak, ini udah banyak Pak Bapak berbagi waktu dengan saya nih, alhamdulillah Pak. Terakhir nih Pak, pesan Bapak kepada Yusuf Mansur sehubungan dengan video dia terbaru nih, apa Pak pesan dia Pak? Saya kira ini kalau kita lanjutkan kan panjang benar. Kalau Yusuf Mansur masih mengelak pakai klarifikasi gitu ya, dan nggak mau melaporkan ini ya, saya dan semuanya dengan tuduhan memfitnah, tuduhan menjolimi dan itu hoax dan itu yang laporan itu. Iya. Kalau selama nggak itu akan panjang terus dan akan merugikan Yusuf Mansur sendiri ya. Dan saya kira ini sudah saatnya kepada masyarakat ya supaya lebih cerdas, lebih cerdik bagaimana memilih investasi dan memilih sedekah yang baik, yang benar. Itu harus bisa menseleksi gitu. Itu yang mungkin saya sampaikan pada semua, termasuk Yusuf Mansur dan para masyarakat Islam yang saya senang ya. قالوا إنها وعد قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد فأتاهم زحفنا زائلون للأبد ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد فأتاهم زحفنا زائلون للأبد ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت